Anda masih bersama kami di IDU Siang. Pemirsa, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas kejahatan penipuan online. 11 orang warga negara asing asal Tiongkok ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. PPATK berdalih pemblokiran rekening dilakukan sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Sepanjang 5 tahun terakhir, PPATK menemukan maraknya penggunaan rekening pasif tanpa diketahui pemiliknya. Rekening itu digunakan menampung dana hasil tindak pidana seperti peretasan, transaksi narkotika, korupsi, serta tindak pidana lain. PPATK juga mencatat ada lebih dari 140.000 rekening nganggur dalam kurun waktu 10 tahun dengan nilai mencapai sekitar 428,37 miliar rupiah. Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik kebijakan tersebut dan menyebut bahwa pemblokiran oleh PPATK melanggar hak asasi. Negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan nasabah, agar rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu itu tidak digunakan untuk tindak pidana, tidak digunakan untuk transaksi narkoba, tidak digunakan untuk menampung uang hasil judi online dan seterusnya. PPATK melakukan perlindungan rekening nasabah tentunya agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi. Uang nasabah tetap aman dan 100%. Namun pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik kebijakan tersebut. Dalam unggahan di media sosial, Hotman Paris menyebut bahwa pemblokiran yang dilakukan PPATK melanggar hak asasi pemilik rekening. Pertanyaannya, Masyarakat pun bereaksi terhadap rencana pemblokiran rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan. Dan berikut pendapat masyarakat atas rencana ini. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kita sendiri juga di keluarga juga gitu, lebih dari satu sih, karena udah ada planning sendiri gitu. Satu rekening buat apa, satu rekening pun buat apa. Tapi saya juga sempat baca. Kalau untuk pribadi kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu untuk kedepannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang. Rekening tergolong nganggur atau pasif merupakan rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan tergantung kebijakan bank masing-masing. Pihak PPATK menyebut bahwa rekening yang akan dibekukan dapat berupa beberapa hal.
Yang pertama, rekening tabungan baik atas nama perorangan atau perusahaan. Yang kedua, rekening giro. Dan ketiga, rekening dalam rupiah atau valuta asing. Sementara itu, kriteria rekening pasif mencakup yang pertama, tidak ada transaksi debit atau kredit. Yang kedua, tidak ada transfer masuk dan juga keluar. Ketiga, tidak ada akses melalui ATM, mobile banking, maupun teller. Kemudian alasan PPATK memblokir rekening pasif atau nganggur adalah yang pertama, untuk menghindari atau mencegah jual beli rekening ilegal. Kedua, untuk menghindari atau mencegah tindak pidana pencucian uang. Berikutnya, menghindari atau mencegah penyimpanan dana hasil kejahatan seperti penipuan, korupsi, dan perdagangan ilegal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir, ratusan murid SD Negeri 05 Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terpaksa belajar di lantai teras sekolah. Pasalnya, ruangan belajar mereka digembok penjaga sekolah yang menuntut dirinya diangkat sebagai ASN. Sebanyak 140 murid Sekolah Dasar Negeri 05 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terpaksa harus belajar di lantai teras sekolah dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terjadi karena pintu ruangan belajar digembok penjaga sekolah sejak Kamis lalu. Diduga penjaga sekolah tak terima karena tak lulus sebagai ASN, sementara sekolah tersebut merupakan hibah dari keluarga penjaga. Akibat digemboknya pintu sekolah, proses belajar mengajar di SD 05 Sungai Limau terganggu. Para siswa pun terpaksa duduk di lantai teras sekolah selama proses belajar mengajar. Kalau mengajar seperti ini, kesulitan yang kami rasakan sebagai guru yaitu kurangnya media pembelajaran seperti papan tulis tidak ada, itu akan susah untuk menjelaskan kepada anak. Meminta hak kepada pemerintah daerah terkait untuk mendapatkan janji tersebut. Seperti apa janjinya, Pak? Ya seperti tadi, Pak, mengangkat atau salah satu sanak kemakan kami menjadi pegawai atau pesuruh di SD tersebut. Wali murid berharap adanya penyelesaian oleh pemerintah Padang Pariaman, Sumatera Barat terkait permasalahan ini, sehingga proses belajar mengajar kembali normal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pekerja tambang galian C tewas akibat tertimbun longsoran bebatuan dari tebing setinggi 20 meter di Jepara, Jawa Tengah. Polisi menyelidiki izin tambang serta menghentikan aktivitas penambangan tersebut. Nasib tragis dialami Matori, 45 tahun, pekerja tambang galian C, warga desa Batu Gede, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Matori tewas saat memuat material batu ke atas truk di area tambang galian C, Mayong, Jepara. Korban tertimbun longsoran bebatuan dari tebing setinggi 20 meter. Korban yang berada tepat di bawah longsoran batu tak mampu menyelamatkan diri. Sementara satu rekan pekerja dan pengemudi truk berhasil menyelamatkan diri karena sempat mendengar suara longsoran. Warga yang menerima laporan beramai-ramai mengevakuasi korban dari reruntuhan batu. Tubuh korban menderita luka serius hingga nyawanya tak tertolong. Buatan biasanya kan ada tanda-tanda. Ini buatan langsung bes. Oh, langsung itu ambrol atau langsung lagi muat atau enggak, Pak? Ini ku nggih laris dan tening sing buatan wonten niku ketututan kelongsoran, Pak. Watune niku. Menyusul peristiwa ini, Satreskrim Polres Jepara segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa keterangan pemilik tambang dan saksi-saksi. Polisi akan menindak tegas bagi pemilik tambang jika tidak memiliki izin, serta prosedur keamanan untuk pekerja. Kami merintahkan untuk unit DPTR untuk ngecek ke lapangan dan kami akan klarifikasi terkait pemilik tambang dan saksi-saksi yang ada di lapangan terkait. Dan apabila kami temukan terkait adanya tindak pidana, akan kami laksanakan penindakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara,
polisi menutup aktivitas penambangan guna menghindari kembali adanya korban jiwa. Polisi juga memasang tulisan larangan tambang galian C yang tidak memiliki izin operasi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Atap mobil mewah ringsek akibat tertimpa muatan tanah yang tumpah dari truk di gerbang eksit tol Karawang Barat. Seorang WNA asal Jepang terjepit badan truk yang terbalik. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah bermula saat truk bermuatan tanah melaju dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol Karawang Barat. Saat di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan terbalik hingga menimpa kendaraan yang berada di sampingnya. Peristiwa ini mengakibatkan sopir truk dan sopir mobil mengalami luka-luka. Sementara satu orang lain yang merupakan WNA asal Jepang dalam kondisi kritis akibat terjepit di bagian tengah mobil yang tertimpa badan truk. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 2 jam. 45 di eksit Karawang Barat, kilometer 47 jalur B, terjadi laka lantas di mana truk bermuatan pasir terguling dan menimpa kendaraan penumpang. Untuk supir truk dan supir kendaraan penumpang tersebut sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RS Rosalia. Sedangkan satu orang warga negara asing terjebak di tengah kendaraan dan tadi proses evakuasi sempat berjalan kurang lebih 2 jam mengingat banyak sekali pasir yang menimpa dari badan kendaraan tersebut. Untuk saat ini sudah berhasil dievakuasi, kendaraan sudah dikeluarkan dari truk, kemudian korban yang berada di tengah warga negara tersebut juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.